Halo guys, salam cerot, mantap. Kali ini Mimin bakal review film yang berjudul After the Rain yang rilis pada tahun 2018. Di film ini akan menceritakan kisah seorang atlet lari masih duduk di bangku SMA, kemudian naksir sama duda yang sudah kakek-kakek beranak satu. Nantinya bakal ditolak atau lanjut ya. Biar gak penasaran, langsung saja kita mulai. Yuk let's go cerot. Scene ini menunjukkan di sekolah seorang gadis yang sedang merenung. Ia bernama Akira Tachibana, ditemani pria setengah tampan yang bernama Hayato. Tachibana adalah seorang atlet lari. Selain itu, di waktu gabutnya ia gunakan untuk bekerja di sebuah restoran. Di tempat kerja itu, Tachibana memiliki seorang manajer yang super baik. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya, karena setiap kali karyawannya melakukan kesalahan, pasti yang turun langsung adalah manajernya. Karena terlalu baik, akibatnya disepelekan oleh para karyawannya, bahkan sampai dianggap seperti sampah. Di sisi lain, Tachibana selalu mendapat perhatian dari Kasesan. Kelihatannya, Kasesan memang menyukai Tachibana, walaupun selalu dijutekin. Saat makan siang, Tachibana sempat disapa oleh manajernya, tapi nggak tahu kenapa dia malah melototin Pak Manajer. Pak Manajer ini emang kurang terurus kayaknya, kelihatan dari rambutnya juga ya guys. Dan setelah memperhatikan Pak Manajer, Tachibana pun memberikan permohonan ganti jam kerja kepadanya. Ya mungkin biar gak bentrok sama jam sekolah, tapi entah kenapa Tachibana selalu melototinya dan terlihat aneh. Esok harinya, saat Tachibana sedang ngegosip dengan si Siti, tanpa disengaja si Siti bilang kalau Pak Manajer itu bau. Pak Manajer pun lewat dan mendengar gosipan itu. Ya mungkin karena nyesek, Pak Manajer pun pergi ke ruangannya dan ganti baju. Tapi bukannya takut, si Siti malah ngelanjutin gibahnya. Saat makan siang, Kasesan selalu memberikan sandwich spesial untuk Tachibana, sembari ada lope-lope di piringnya. Ketika akan makan, Tachibana malah mengendus-ngendus baju Pak Manajer yang katanya bau itu. Pas banget, Pak Manajer pun datang dan malah ketawa. Untung saja si Iroh datang dan memberitahu kalau barang milik pelanggannya ada yang tertinggal. Karena harus jujur, dengan kekuatan supernya Tachibana lari melesat untuk mengejar pelanggannya itu. Walaupun pada akhirnya ia harus kesakitan karena cederanya belum sembuh. Akhirnya Pak Manajer pun tahu kalau Tachibana memiliki cedera pada kakinya. Singkat cerita, Tachibana tidak bisa sekolah karena kakinya luka lagi. Tapi karena nakal, ia pun nekat keluar dengan tongkatnya. Dan tanpa disengaja, ia melihat Pak Manajer di seberang. Kemudian mereka pun bertemu dan pergi ke tempat ngopi. Di sana, Pak Manajer curhat tentang rumah tangganya yang sudah aut-autan. Katanya ia harus pisah dengan anaknya mungkin karena hak asuh. Kemudian Pak Manajer pun ingin meminta maaf kepada ibunya Tachibana, ya mungkin karena merasa bersalah. Di tempat ngopi, masa nggak ngopi, Pak Manajer pun memberikan segelas kopi untuk Tachibana. Itu adalah kali kedua Tachibana mendapatkan kopi spesial dari Pak Manajer. Kali ini tanpa basa-basi, Tachibana langsung mengungkapkan perasaannya. Tachibana memang mencintai duda beranak satu itu, namun Pak Manajer menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Sepulang sekolah, saat hujan rintik-rintik, Tachibana teringat masa lalunya di mana dulu ia suka sekali lari dengan kecepatannya.
Sampai akhirnya ia memenangkan lomba dengan kecepatan 11 detik. Namun saat latihan, Tachibana harus mengalami cedera pada kakinya itu. Tachibana pun diminta dokter untuk tidak berlari sementara waktu. Ya, pada akhirnya ia harus berjalan dengan 2 tongkatnya. Tachibana pernah berada pada keadaan yang sangat hancur karena mimpinya harus terhentikan. Dan dari situlah Tachibana memilih untuk bekerja sampingan daripada terus memikirkan nasibnya. Dan pekerjaan itu masih ia lanjutkan sampai dengan sekarang. Setelah melamun sepanjang jalan sampai hujan-hujanan, Tachibana datang menemui Pak Manajer. Pak Manajer pun panik melihat Tachibana dengan keadaan seperti itu. Tapi kedatangan Tachibana hanya ingin mengulang perkataannya bahwa Tachibana mencintainya. Pak Manajer hanya bisa terdiam dan terus memikirkan perkataan Tachibana. Singkat cerita, Tachibana diajak kencan oleh Kase-san. Saat itu Tachibana kelihatannya berpenampilan biasa-biasa saja, sama sekali tidak ada anggun-anggunnya. Mereka pergi menonton bioskop dan sepertinya Tachibana sama sekali tidak terhibur. Berbeda pada saat ia berkencan dengan Pak Manajer, Tachibana terlihat sangat anggun dan Tachibana pun kembali menonton bioskop. Tapi kali ini masih ada senyum-senyumnya. Saat musim panas, di kota itu mengadakan acara festival. Tachibana datang dengan ditemani Kakita, teman kecilnya. Saat itu Tachibana melihat ada Pak Manajer di acara festival itu dengan anaknya. Kemudian Tachibana pun menghampirinya dan teman Tachibana melihat kedekatan mereka. Saat Tachibana kembali, Kakita kepo siapa pria yang bersamanya itu. Tachibana memberitahu kalau ia adalah manajer di tempat kerjanya. Namun Kakita malah menanyakan kalau Tachibana menyukainya atau tidak. Kemudian nyeletuk ngomong masa ia suka sama kakek-kakek. Tachibana pun baper karena tersinggung. Esok harinya Tachibana kembali bekerja dan hari itu ada pelanggan yang mengenali Tachibana dan mengetahui kalau Tachibana tidak terlihat lagi latihan lari. Namun pernyataan itu membuat Tachibana sedih dan langsung meninggalkannya. Esok harinya penggemar Tachibana itu datang lagi dan menunjukkan kemampuan larinya. Ternyata ia juga mengalami hal yang sama seperti Tachibana, yaitu cedera di kakinya. Tapi ia lebih dulu merasakan hal itu, namun masih melanjutkan bakatnya sampai dengan sekarang. Padahal ia bangkit karena melihat kemampuan Tachibana yang luar biasa. Dan sekarang ia memohon agar Tachibana mau kembali melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan. Singkat cerita, saat di rumah Tachibana memberikan barang-barangnya untuk dibuang. Padahal itu adalah perlengkapan larinya. Mungkin Tachibana sudah benar-benar ingin move on dari klub larinya itu. Di sisi lain, saat di toko sepatu, Kakita melihat Pak Manajer sedang membeli sepatu untuk anaknya. Dan dari situlah Kakita menganggap kalau Pak Manajer itu sebenarnya orang baik. Kakita tahu apa yang dialami Tachibana ketika tidak mau bergabung di klubnya lagi. Akhirnya hati Kakita pun menjadi tersentuh. Sepulang sekolah, Kakita pun datang ke restoran untuk menemui Tachibana. Walaupun kaget, tapi Tachibana harus menjamunya. Namun kedatangan Kakita hanya memberitahu kalau ia masih menunggu kedatangan Tachibana di klubnya. Di sisi lain, Tachibana pun merenung setelah mendengar perkataan sahabatnya. Dan tak lama kemudian, Kase-san datang untuk memberikan support kepadanya. Karena ia tahu jika Tachibana menekuni olahraga larinya, ia pasti akan bisa melakukannya. Malam itu pun saat hujan deras, Tachibana menemui Pak Manajer dan lagi-lagi mengatakan kalau ia menyukainya.
Tapi si kakek terus merendah karena tidak mungkin seorang ABG suka sama tua bangka. Namun cinta memang buta dan hal itu membuat Tachibana sedih karena tidak bisa mendapatkan hati Pak Manajer. 立花さんの方がはるかに素敵だよ。私が店長のこと好きなのは迷惑ですか？私 Setelah cintanya ditolak, Tachibana terpikirkan untuk kembali melanjutkan bakatnya dan menanyakan peralatan lari kepada ibunya. Oh tentu, peralatan itu masih ada. Tachibana pun mulai latihan dengan Kakita dan persahabatan mereka kembali membaik. Kini suasana di restoran malah terlihat kacau semenjak tidak ada Tachibana. Ya mungkin karena pegawai yang menggantikan Tachibana masih baru dan kerjanya masih berantakan. Saat itu Tachibana sudah kembali bergabung dengan klub larinya. Dan ketika latihan Tachibana melihat ada Pak Manajer. Untung Kakita sudah mengerti perasaan sahabatnya itu. Meskipun Tachibana belum bisa move on, namun setidaknya ia sudah bersyukur karena mereka masih bisa berteman. Kini hidup Pak Manajer pun lebih maju karena pangkatnya akan naik. Dan Tachibana hanya bisa mengucapkan selamat atas pencapaian sahabatnya itu. Tanpa ikatan hubungan percintaan pun mereka hidup bahagia dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi ulasan filmnya. Ya walaupun tidak ada pengencrotan, tapi kita bisa paham kalau cinta memang tidak memandang usia. Sekalipun itu tua bangka, tapi kalau udah cinta mah ya cinta aja. Jodoh biarlah Tuhan yang mengatur dan kita selaku hambanya hanya menjalankan. Tuh guys, si Tachibana aja jomblo, jadi jangan malu kalau dikatain jomblo sama teman-teman tongkrongan ya. Anggap aja jodoh kalian masih nyangkut di paha orang. Tapi satu lagi yang mau Mimin sampai ini. Jadi si Tachibana ini sosok orang yang pekerja keras. Karena masih sekolah sudah bisa cari uang halal, jerih payahnya sendiri. Itu artinya buat kalian para jojoran, jomblo-jomblo penganggurannya kesepian, daripada ngegabut terus mending cari hiburan. Sini aja sama Mimin, nonton review film Mimin juga bermanfaat. Tenang aja, tapi kalau nggak suka nggak apa-apa, jangan maksa. Oke lah, kita akhiri dulu review film kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan sampai melewatkan keseruan film lainnya. Oke, thanks for watching and see you guys.